Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta KKN KSS TAI Karisma Cicurug kelompok 9 dengan saya Eni Nur Aini dan saya Siti Aisyah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang relasi agama dan kesehatan, tentang etika makan dan minum sambil duduk, serta apa sih manfaatnya dari segi agama dan kesehatan. Ya, betul sekali Teh Aisyah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ijam Jamaluddin MPDI selaku Bapak dosen pembimbing KKN KS kami di Pasir Datar Indah Sukabumi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu nih apa sih pengertian relasi agama dan kesehatan. Nah, berikut penjelasannya. Teman-teman, apa sih pengertian relasi agama dan kesehatan? Relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hubungan, perhubungan, pertalian, atau pelayanan. Relasi juga merupakan ikatan antara dua orang atau lebih. Ada longgar dan ada yang erat. Kemudian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Sedangkan kesehatan atau sehat artinya terbebas dari berbagai gangguan atau penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis. Jadi, kesehatan merupakan kondisi ataupun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit ataupun gangguan fisik dan psikis. Nah, lalu bagaimana sih relasi atau hubungan agama dan kesehatan? Yang dalam hal ini kita contohkan tentang etika makan dan minum sambil duduk menurut pandangan Islam dan menurut pandangan medis. Di dalam agama Islam, adab makan dan minum telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu makan dan minum dalam keadaan duduk, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Yang artinya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia memuntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis yang diriwayatkan dari Anas dan Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashroba rajulu qa'iman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah jelas disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri dan menganjurkan kita untuk makan dan minum sambil duduk, karena itu termasuk sunnah beliau, dan semua yang disunahkan oleh Nabi kita pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi diri kita. Teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri dan menganjurkan kita untuk makan dan minum sambil duduk. Selanjutnya kita akan bahas apa sih bahayanya jika kita makan dan minum sambil berdiri. Larangan makan dan minum sambil berdiri ini sudah dibuktikan oleh banyak pakar ahli kesehatan. Berikut kita simak bahaya makan dan minum sambil berdiri menurut pandangan medis.
Dari segi kesehatan, air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum akan lewat tanpa disaring lagi dan langsung menuju kandung kemih. Ketika hal itu terjadi, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Akibatnya banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal, salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Nah, itu dia salah satu kenapa kita dilarang makan dan minum sambil berdiri. Karena secara medis, jika kita makan dan minum sambil berdiri, dapat menyebabkan beberapa penyakit yang dapat menyerang ginjal dan saluran pencernaan. Terakhir nih teman-teman, relasi agama dan kesehatan tentang etika makan dan minum telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kedua, membaca bismillah dan doa sebelum makan dan minum. 3. Duduk dan tidak bersandar saat makan. 4. Tidak meniup makanan yang panas tapi dikipas untuk mendinginkan. 5. Tidak berlebihan saat makan. 6. Tidak boleh mencela makanan. Secara medis, manfaat dari sunnah beliau tersebut antara lain yaitu: yang pertama, menyehatkan pencernaan. Yang kedua, menyehatkan ginjal. Yang ketiga, terhindar dari penyakit asam lambung. Yang keempat, terhindar dari dehidrasi. Yang kelima, terhindar dari luka lambung. Yang keenam, menghindari resiko penyakit kristal ginjal. Nah, itu dia Teh Eni. Ternyata makan dan minum sambil duduk itu memiliki relasi atau hubungan dari segi agama dan kesehatan. Betul itu Teh Aisyah. Nah, itulah alasannya kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Karena secara medis pun sudah dibuktikan bahwa itu akan menyebabkan bahaya pada diri kita. Makanya, Nabi menganjurkan kita untuk makan dan minum sambil duduk. Karena seperti yang sudah kita ketahui, semua yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung hikmah dan manfaat, khususnya untuk diri kita yang mengamalkannya. Demikianlah pemaparan dari kami tentang relasi agama dan kesehatan, tentang etika makan dan minum sambil duduk. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman, jangan lupa like and share video ini. Karena dengan membagikan video ini dapat membagikan pengetahuan juga pada teman-teman yang lain. Semakin banyak kita membagikan, semakin banyak pula amalan kebaikan yang kita dapatkan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.